Hari ini, ruang tunggu kantor BPJS penuh sesak. Orang-orang dari berbagai latar belakang duduk menunggu giliran. Ada yang cemas, ada yang kesal, dan ada yang sekedar menunggu dalam diam. Tapi satu hal yang pasti, mereka semua datang dengan harapan yang sama, mendapatkan kepastian tentang layanan kesehatan mereka. Di sudut ruangan, seorang ibu rumah tangga tampak gelisah. Namanya Siti. Ia ingin mengurus BPJS untuk keluarganya, tapi antrian panjang membuatnya lelah. Di sebelahnya, Dewi, seorang karyawan swasta berbisik dengan nada jengkel. Sudah jam berapa nih? Sudah jam 2 nih. Kenapa belum tadi panggil-panggil? Iya nah, saya juga ingin sekali tiap bulan tuh gajiku dipotong ke BPJS, tapi pada saat butuh ke pelayanan malah begini. Di sisi lain ruangan, seorang mahasiswa bernama Fitri tampak panik. Ia mencoba menghubungi seseorang lewat ponselnya. Di dekat Fitri, seorang wanita parubaya bernama Ani tampak gelisah. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ia memiliki tunggakan BPJS bertahun-tahun, dan kini ia benar-benar membutuhkan layanan kesehatan. Halo, katanya belum bisa Pak daftar, ada masalah sama Niku. Dek, tak bisa lebih lama lagi nikah. Ini saya malas sekali mau pakai BPJS. Katanya jaminan kesehatan untuk semua orang. Tapi apa jadi buktinya? Sudah banyak peraturan, layanan lambat, banyak sekali persyaratannya. Bukannya mempermudah, yang ada malah mempersulit di masyarakat. Belum lagi pelayanannya. Waktuku saya dirawat di rumah sakit, harus menunggu berjam-jam. Dari sudut ruangan, seorang wanita bernama Sarah menatap mereka dengan serius. Ia seorang aktivis kesehatan yang sudah lama memperjuangkan hak pasien. Harusnya bukan alasan untuk menolak BPJS. Sistem ini memang belum sempurna, tapi kalau mau menyerah, bagaimana dengan rakyat kecil bisa akses kesehatan? Di tengah perdebatan mereka, seorang wanita tua bernama Tina berbicara dengan suara pelan. Ia tampak lelah, seperti sudah terlalu lama menghadapi masalah yang sama. Panasnya lagi. Jam pagi. Jam berapa nih? Saya tuh ngomong Kak, ada BPJS Kak. Tapi kenapa susah sekali Kak urus administrasi? Tidak ada aplikasi yang lainku, tidak ada juga anakku yang bisa bantu Kak urus begituan, kasihan. Saat suasana semakin memanas, seorang pegawai BPJS bernama Burina keluar dari ruangan pelayanan. Ia memiliki situasi dan tersenyum, berusaha menenangkan mereka. Burina berdiri di hadapan mereka dengan wajah ramah dan penuh kesabaran. Ia tahu bahwa banyak masyarakat yang masih kurang memahami sistem BPJS. Ibu-ibu, saya dengar tadi ada beberapa keluhan ya. Bisa sampaikan, siapa tahu saya bisa bantu jelaskan. Kenapa potongan BPJS dari gajiku besar sekali? Bu Dewi pekerja swasta toh? Begitu memang pekerja swasta Bu. Potongan BPJS-nya sesuai dengan besaran gajinya. Tapi ingat Ki, bukan hanya kita sendiri yang ditanggung, melainkan saudara tanggung bisa jaminan kesehatannya seluruh keluarga. Bagaimana dengan saya? Kenapa belum bisa pakai daftar sampai sekarang? Kemungkinan besar itu Dek, ada data yang tidak sesuai di sistem kependudukan. Coba kita cek di Dukcapil atau bisa juga kita cek di JKN Mobile Dek. Tapi bagaimana dengan saya, Bu? Baik sekali tunggakanku, tapi harus saja ada operasi segera. Iya, saya mengerti Ibu Ani. Sekarang itu ada yang namanya program relaksasi tunggakan. Kita bisa cicil sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kalau begitu tetap di sama dong. Kalau misalnya antara kita di sini yang di PHK atau kerabat atau keluarga yang tidak punya pekerjaan dan mereka tidak mampu, sama saja BPJS tidak berguna. Mira, ada program PBI dari pemerintah untuk mereka yang tidak mampu. Kalau memiliki syarat bisa di gratis BPJS-mu.
Tapi bagaimana dengan pelayanan yang lambat? Iya, saya mengerti Jibu. Memang kami akui masih banyak keterbatasan fasilitas. Tapi BPJS itu sekarang sudah banyak membangun kerjasama dengan rumah sakit besar untuk meningkatkan pelayanannya. Jadi kalau ada keluhan tak, bisa kita sampaikan di pihak BPJS untuk bisa ditindaklanjuti. Bagaimana nih dengan saya ini, Bu? Tua maka tidak bisa maka urus sendiri. Oh iya Ibu Tina, nanti saya bantu Ki untuk mengurus supaya dapat pelayanan yang lebih mudah. Suasana mulai cair. Mereka tidak langsung mendapatkan solusi untuk semua masalah, tetapi setidaknya mereka mulai memahami bahwa BPJS bukan musuh. Satu persatu mereka mulai berbicara dengan lebih tenang. Kukira BPJS tidak mempersulit, tapi ternyata lebih ke soal pemahaman BPJS kita tentang sebenarnya bukanlah sistem yang sempurna, tetapi ia adalah langkah besar menuju keadilan sosial dalam bidang kesehatan. Dengan pemahaman yang lebih baik dan perbaikan yang terus-menerus, sistem ini bisa menjadi jaring pengaman yang benar-benar melindungi semua orang.